Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan membincangkan apa-apa yang perlu kita lakukan pada minggu terakhir daripada bulan Rajab. Yang mana minggu ini adalah minggu yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ulama menekankan awal Rajab dianggap penentu utama bila mana kita beramal. Tapi kita nak tengok kita punya amalan pada akhir minggu Rajab. Mudah-mudahan usaha kita pada awal Rajab kita dapat memberikan penilaian bahawa daripada awal Rajab sampai minggu terakhir ni kita telah mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita boleh, kata ulama, masuk pada bulan Sya'ban sebagai kompetisi yang kedua. Nah, bulan Rajab kompetisi yang pertama, bulan Sya'ban kompetisi yang kedua. Kalau kompetisi yang kedua ini berhasil, maka kita termasuk orang yang layak untuk berada pada bulan Ramadan. Kita melihat diri kita semuanya layak berada pada bulan Ramadan, tetapi kita boleh mengetahui bahawa sebenarnya kita tak layak melalui kerohanian kita tidak jernih. Tandanya awal bulan Ramadan kita tak senang hati menyambut bulan suci Ramadan. Apalagi terutamanya orang yang punya bisnis, terutamanya bisnis restoran. Berarti restorannya kurang laku, akan ditutup. Banyaklah dia punya kegiatan-kegiatan yang menjadikan dia tidak beraktiviti pada bulan Ramadan. Persain ini kita tak perolehi pada bulan Ramadan, dia ada rentetannya daripada bulan Rajab. Oleh dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu pedoman. Melalui doa supaya kita ucapkan dalam semua kita punya sujud. Waktu kita sudah salat, terutama dalam sujud. Saat sujud, bila mana kita sujud, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu inda sujudihi. Hamba itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dia sujud. Maka kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa awal masuk Rajab. Terutama kita berada pada akhir Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Orang yang sempat mengucapkan doa ini melalui mulut dia, khusyuk atau tidak khusyuk, merupakan tanda zahir Allah berkati dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satu doa itu boleh kita ucapkan melalui mulut kita, melainkan Allah sudah membersihkan mulut kita. Orang yang mulutnya tidak bersih, Allah tidak akan bimbing dia.
untuk mengucapkan. Jadi bertualah bagi orang yang sempat mengucapkan sebaran doa, terutamanya doa-doa yang tertentu yang berkaitan dengan zaman yang tertentu dan tempat yang tertentu. Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab ni. Naam. Wa Sya'banah, dan pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan berikanlah kami kesempatan untuk sampai kepada bulan Ramadan. 2 bulan kita disuruh berdoa untuk sampai kepada bulan Ramadan. Bulan Rajab kita akan diberikan butiran mutiara dan hembusan angin yang wangi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mendapat satu hembusan itu atau mutiara, butiran mutiara itu meskipun sebiji dan meskipun satu hembusan, maka dia akan berbahagia selama-lamanya. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah mempunyai pada masa-masa kita, perjalanan kita dalam setahun, nafahatin, naam, butiran-butiran rahmat, butiran-butiran berkah, hembusan, naam, angin yang wangi, ia menyejukkan hati kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ala fata'arradu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fata'arradu, maka ambillah. Naam. Dia tak mengatakan carilah, ibhathu, ta'arradu. Naam. Usahakan mendapatkan butiran rahmat itu yang Allah taburkan di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dikata betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dia menaburkan rahmatnya, naam, kepada hambanya, hambanya mengambil sebanyak manapun. Naam. Allah redha. Naam. Bila mana kita mengambil bahagian yang terbanyak. Kalau manusia kita ambil bahagian terbanyak, dia marah sama kita. Naam. Dia anggap kita tamak. Tapi Allah tak, tambah banyak rahmat yang kita rebut, tambah Allah senang sama kita. Allahu Akbar. Naam. Ala fata'arradu, ambillah sebanyak banyak butiran rahmat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadisnya, la'alla ahadakum ay yusibahu atau an tusibahu nafhatum minha la yashqa ba'daha abada. Mudah-mudahan seseorang daripada kamu dapat mendapatkan satu butiran rahmat, satu hembusan angin yang wangi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana demikian, maka dia tidak akan sengsara selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kita sebagai manusia yang berakal mesti kita pandai-pandai, nah, mencari, naam, yang dikatakan oleh ulama dunia safety, naam, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kita nak mengadakan musafir, kita mesti mengambil safety. Tengok kereta kita, nah, tengok situasi kita, kondisi kita, sehat atau tidak sehat. Kalau kurang sehat, kita ambil Panadol. Bila mana demam, kan gitu. Nah, begitulah di dalam Islam. Butiran-butiran yang banyak pada bulan Sya'ban ini, apalagi nanti bulan Rajab ini, apalagi Sya'ban dan Ramadan, ditekankan ada 12 permasalahan. Bahkan saya lihat lebih dari itu.
Yaitu bulan Rajab ini yang dikatakan syahrullah ta'ala, bulan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan kita berdamai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah bahas tapi tidak mendalam. Nah, untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Nah, sama halnya kita bila mana kita nak menjadi kaki tangan kerajaan, tentu kita mesti mempersiapkan diri kita. Kita gunting rambut, perbaiki kuku kita, pakaian kita, setrika. Nah, rambut jangan sampai panjang. Nah, apalagi nak masuk istana. Nah, bukan saja kita berlatih kita, nah, memakai pakaian yang cantik, tetapi tindakan kita mesti tepat-tepat. Bagaimana nak maju, nak jumpa dengan orang besar, bagaimana nak mundur, salah mundur kita akan bermasalah. Nah, kita dianggap gagal. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah punya peraturan. Nah, makanya itu kita mesti mengetahui apa yang perlu dilakukan pada bulan Rajab ini, bulan yang menentukan posisi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita berdamai dengan dia. Kemungkinan ada kita punya kesalahan, maka disuruh untuk senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ataukah kita berada pada situasi yang Allah tak redha kepada kita, maka kita disuruh bertaubat. Apa perbedaan taubat dengan istighfar? Taubat itu meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan melalui 3 prasyarat, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan serta-merta. Nah, dan menyesali apa yang telah kita perbuat, dan berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak akan kembali lagi pada dosa yang sama. Kalau demikian Allah akan maafkan. Kalau tak, salah satu daripada 3 syarat ini tiada, maka Allah tak maafkan kita. Nah, sebab kadang manusia mengatakan pada kesempatan yang sama nanti saya akan balik semula. Nah, ini tak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita hanya memenuhi 3 syarat ini, meninggalkan serta-merta apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyesali apa yang telah kita perbuat, dan berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan kembali lagi, kata Al-Imam Al-Ghazali, mesti lagi diiringi dengan 3 syarat. Apa itu? Yaitu kita pertama mengetahui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang melanggar peraturan, dia tak tahu dirinya melanggar peraturan. Nah, kadang ulama melanggar peraturan, dianggap dirinya ulama sudah. Nah, pelanggaran kita yang paling berat bila mana berkaitan dengan akidah. Nah, pandangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti tahu, melalui namanya yang cantik kita mengetahui sifat-sifat Allah yang mulia. Daripada sifat-sifat Allah yang mulia, kita mengetahui tindakan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, kita senantiasa berdoa, nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita mengatakan, aku doa dah sudah bertahun-tahun, Allah tak kabulkan pun. Ini dikritik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berputus asa. Sedangkan orang yang berputus asa ini adalah orang yang tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab Allah sudah berjanji, nah,
Bila mana hambanya berdoa kepadanya, maka Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Nabi yang mulia, bila mana salah seorang hamba aku minta daripada saya, nah, katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nah, bila mana hamba aku tanya aku, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, bila mana mereka tanya aku dekat atau jauh, bilang dekat. Fa inni qarib. Nah, apa maksudnya fa inni qarib? Maksudnya serta-merta Allah akan memenuhi keperluan kita, permintaan kita. Nah, kita bila mana mempunyai satu projek, wallahi orang banyak berdoa, minta doa sama saya, minta solat hajat, bib solat hajat untuk projek saya. Nah, minta doa supaya boleh berjumpa orang yang tertentu. Allah. Nah, nak berjumpa je orang yang tertentu. Nah, karena kalau sudah jumpa, insyaAllah akan dimudahkan dia punya projek, urusan dia. Nah, gembiranya lah dia bila mana berjumpa orang-orang yang tertentu, berjumpa dengan sultan, jumpa dengan perdana menteri. Nah, timbalan perdana menteri. Allah. Nah, ini nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita nak berjumpa dengan dia, dia akan gembira. Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan bila mana kita berjalan perlahan-perlahan nak menuju kepada Allah, Allah berjalan cepat-cepat. Bila mana kita berlari, bagaimana kira-kira jawaban dia? Nah, Sayyidina Musa alaihissalam, nah, dia tergesa-gesa nak pergi ke Jabal At-Tur, Bukit At-Tur, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dia punya kaum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tergesa-gesa wahai Musa sampai engkau meninggalkan kaum engkau? Dia kata, dia ada ya Allah di belakang, ikut sama saya. Tapi saya memerlukan keridhaan kamu. Allah, cepat gitu. Nah, jadi kita bila mana dipanggil oleh orang besar, pastilah kita akan sibuk, gembiranya kita. Saya dipanggil di istana untuk menghadap Allah, tidak akan tidur dia. Nah, saya ingat lagi waktu saya di Azhar, pada ujian terakhir PhD di Azhar, 3 hari berturut-turut saya tak tidur untuk diuji mendapat sijil PhD dari Azhar. Itu di dunia. Tak tidur, gembiranya. 3 malam tak tidur. Nah, padahal belum tentu kita sudah mendapatkan sijil daripada Azhar. Meskipun PhD berarti kita orang alim. Kalau alim pun belum tentu ilmu kita amalkan. Nah, dan belum tentu lagi kita sampaikan mesej Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok, gembiranya lah sebab nak mendapat pangkat PhD. Nah, kalau seandainya orang tu nak diberikan pangkat datuk, Allahu Akbar, sampai orang beli datuk di mana-mana. Nah, ada datuk yang dalam kurung, ada datuk asli. Nah, datuk asli orang berbangga sebab dia telah khidmat negara. Yang dalam kurung tu, di penjara tu pun juga bangga, tapi dia malu-malu. Kenapa? Sebab dia tak memenuhi syarat. Begitu juga dalam sijil keilmuan, ada orang beli PhD, di penjara dia punya PhD, dalam kurung gini, malu-malu dia pergunakan dia punya titel. Kenapa? Karena dia tak memenuhi syarat. Walaupun demikian, dia juga bangga dengan adanya titel. Ini Allah akan berikan kita titel yang paling tinggi pada bulan Ramadan. Makanya itu Rasulullah menyuruh kita supaya kita pada bulan Rajab
awal bulan Rajab, terutamanya akhir bulan Rajab. Sekarang kita 25 dah. Terutamanya malam Jumat, akhir Jumat. Kita tahu, mesti tahu, kata Imam Ghazali, peraturan-peraturan dan adab menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Nah, apalagi hari Jumat Rajab, kita akan jelaskan. Jadi yang pertama kita diminta supaya kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 prasyarat tadi, ditambah dengan 3 prasyarat lagi mengetahui dengan tepat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mesti mengetahui situasi hati kita. Nah, sebab waktu kita berbuat kesalahan, dia akan memberikan feedback di dalam kehidupan kita yang sangat berbahaya. Cukuplah bagi orang yang melanggar peraturan terasa pedih dia punya hati waktu melanggar peraturan. Kita berborok-borok dengan kawan dengan kata-kata yang tak ada kaitannya dengan Islam, apalagi di masjid. Pastilah waktu kita keluar dari masjid hati tak tenang, itu otomatik. Coba tengok kalau kita sudah sembahyang subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir, baca Quran ke, kita baca kita punya wirid ke, atau mendengarkan ceramah tanpa bercakap dengan kawan-kawan. Nah, kalau sudah bercakap dengan kawan-kawan, maka dia punya market rendah, sebagaimana dalam hadis. Nah, orang yang salat jamaah pada waktu subuh, apalagi subuh Jumat, paling tinggi nilainya. Nah, tidak bercakap tentang dunia, dan dia punya wudhu tetap dipelihara. Nah, tidak mengganggu orang. Nah, sehingga dia setelah dia sholat jamaah, dia duduk berzikir kepada Allah, sama ada mendengarkan ceramah, membaca Quran atau baca wirid dia. Lepas 20 minit dia sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, garanti dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Allah. Tiap kali ada orang kata kalau gitu tak perlu kita umrah lah dan haji. Tak, itu hanya motivasi. Pahalanya sama dengan umrah dan haji, tapi tidak menandakan bahwa kewajiban haji dan umrah sudah dijatuhkan dari kita. Tak, tetap dilaksanakan haji dan umrah, tetapi pahalanya dapat dah. Haji dan umrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan dapat juga. Nah, tapi lebih ditekankan perempuan supaya salat di rumah dia. Nah, meskipun dia salat di rumah dia seorang, sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Sebab itu perintah Islam, perintah Allah dan Rasulnya. Sebaiknya perempuan dia salat di rumahnya. Nah, sama halnya lelaki yang salat jamaah di masjid. Selama dia tak bercakap dan menjaga wudunya di masjid dia, terutama di kamar dia, akan mendapat pahala haji dan umrah. Nah, kalau pergi masjid tak dapat juga. Cuma dia lebih terhormat di rumah. Sebab perempuan mesti dijaga kehormatan dia, karena ada hadis yang mengatakan la tamna'u ima'akum minal masjid. Nah, jangan melarang perempuan ini salat di masjid selama perjalanan ke masjid. Nah, dan keadaan di masjid adalah aman, dapat menjaga kehormatan dia, maka dibolehkan. Nah, apalagi kalau ada ceramah agama, apalagi dia nak mengambil manfaat bagaimana orang salat di masjid, maka kemungkinan lebih didahulukan. Tapi secara umum salatnya di rumah lebih bagus, lebih dijamin oleh Islam, lebih dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tak demikian berarti Allah zalim. Allah tidak zalim. Allah sudah menafikan, wa ma kana rabbuka bidhallamin lil abid. Sama sekali Allah
tidak berbuat zalim kepada hambanya. Allah Maha Adil, Maha Rahmat kepada hambanya. Naam. Segala apa yang kita lakukan, satu perkara Allah jadikan secara refleks adalah 10 hasanah. Boleh menjadi 70, boleh menjadi 700, boleh menjadi kepada gandaan yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana boleh? Dengan adanya kita melaksanakan tuntutan itu secara berkualiti. Ada orang yang salat rokok, subhanallah, tidak ada tumanina, macam mana diterima? Nah, ada orang yang rokok bila mana dia, ini kalau dia sembahyang seorang lah. Ada orang yang membaca. Nah, waktu rokok dia membaca tasbih 100 kali. Allah. Waktu berdiri dia boleh membaca 25 qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Allah. Nah. Ada yang membaca 250. Dikatakan dia membaca qul huwallahu ahad 250, dia tidak akan meninggal dunia kecuali melihat tempatnya di syurga. Dalam riwayat yang lain 1000 kali. Dan 1000 kali ini hanya sejam sahaja dengan bacaan yang sederhana. Jadi kita disuruh kembali melihat dan mengetahui terhadap apa yang kita lakukan, betul enggak kita berada pada situasi yang mana Allah redha kepada kita. Nah, sebab kita nak tahu kita berada pada satu tempat yang Allah redha atau Allah tidak redha. Salah satu konsep daripada taqwa, dikatakan takwa itu, sebagian ulama kata, adanya kita berada pada satu tempat dan situasi, kita yakin Allah redha kepada kita. Nah, dan kita menjauh daripada satu tempat yang mana Allah tak redha. Nah, kita sudah tahu di situ adalah orang-orang kumpulan dalam satu tempat yang mencaci maki Islam, kita jangan berada sama mereka, kecuali kita mampu untuk merubah situasi itu. Nah, itulah realiti takwa. Jadi yang kedua, dengan adanya kita mengetahui, nah, apa yang kita lakukan bahwa itu bertentangan dengan Islam, kita jauhi dan kita laksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui sejauh mana hati kita, dia terasa maniskah atau pedih hati dia bila mana melaksanakan sesuatu perbuatan. Nah, kita boleh tahu. Orang yang sudah dekat dengan Allah, dia tahu bahwa ini benda yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa kita melakukan tuntutan Allah Subhanahu wa taala sesudah kita bertobat dengan meninggalkan serta-merta perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang kita lakukan yang bertentangan dengan Allah, perintah Allah. Nah, dan berjanji tidak akan kembali lagi. Kita mesti mengisi kekosongan kita. Nah, sebab kalau kita tidak akan mengisi kekosongan kita, maka kita akan jatuh kepada maksiat. Nah, kita bila mana handphone kita tidak isi dengan program yang baik, kita akan mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik. Itu otomatik. Makanya itu kita disuruh banyak beristighfar. Apa itu istighfar? Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup kita hanya bertobat saja, tetapi kita mengadakan iktiraf bahwa betul ya Allah, saya telah mengadakan kesalahan, maka maafkanlah saya. Adanya kita mengiktiraf segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita minta supaya Allah maafkan kita, maka itu sirah istighfar yang boleh memenuhi permintaan kita, hanya sayyidul istighfar. Makanya itu pada bulan Rajab ni, kata ulama, banyaklah membaca sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar, sebab dia mengandungi unsur iktiraf, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana kita mengaku, maka Allah, nah, sebelum kita istighfar, Allah sudah maafkan kita. Nah,
Dalam undang-undang dunia, bila mana kita disiasa oleh kerajaan dan kita langsung mengaku atas kesalahan kita, kerajaan akan boleh mengurangi kita punya hukuman kita yang berat. Oh, dia mengaku. Bagaimana dengan Allah? Lebih dari itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya jauh lebih daripada sayang ibu kita terhadap baby dia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa minta kita bertobat kepadanya dan minta kembali kepadanya apapun dosa yang kita lakukan, selama kita sudah memenuhi 3 syarat tadi itu. Allah maafkan kita. Dia sayang kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senang mendengarkan suara orang yang beristighfar, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia jangan coba. Manusia kalau kita mengaku, dia kan sama kita. Tapi Allah tak demikian. Allah bila mana kita mengaku dan kita meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dimaafkan dosa kita, tetapi segala kesalahan kita yang dulu dijadikan kebaikan, digandakan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dengan meninggalkan serta-merta perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah dibuat dan berjanji tidak akan kembali lagi, maka dia punya kesalahan, bagaimanapun kesalahan dia, akan dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Umar ibn Khattab, dia senyum sendiri dan suka sendiri. Kata orang-orang di sekitarnya, gila ke kamu ya Amirul Mukminin? Suka sendiri. Bukan begitu. Saya punya kesalahan yang paling banyak sebelum masuk Islam. Coba tengok, anak gadis dia ditanam hidup-hidup. Anak perempuan dia yang kecil tanam hidup-hidup. Banyak lagi perbuatan yang dibuat, tapi dia mengharapkan dengan satu ayat di dalam suratul Furqan yang mengatakan Allah berjanji bahwa bila mana kita kembali kepada Allah, bukan saja dimaafkan dosa kita, tetapi dosa itu dijadikan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Niscaya Allah menggantikan kejahatan itu kebaikan. Dan Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Dia senyum, dia suka sendiri. Itu diceritakan dulu saya banyak berbuat kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini dapat mengampuni dosa-dosa saya. Dan kita minta pada bulan Rajab ini bukan saja kita mengucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu istighfar ini mengandungi 3 unsur yang boleh menghapuskan dosa kita. Pertama, kita i'tiraf. Kedua, adanya kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak menyembah kecuali Engkau, Allah. Sokongan aku hanya kepadamu, ya Allah. Minta istighfar, Allah akan maafkan kita. Di dalam alam politik, bila mana kita minta proyek dan dia tahu kerajaan yang mengambil alih, satu parti yang mengambil alih kerajaan, dia tahu proyek itu, orang yang punya proyek menyokong dia, pasti dia akan diselesaikan masalah dia. Surat-surat dia akan dibereskan. Kenapa? Dia ada orang kita. Itulah perumpamaan yang terdekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Allah dan dia hanya menyokong agama Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan memberikan keistimewaan. Dunia dan di akhirat.
Tapi orang yang tidak bersama dengan agama Allah, bila mana minta sesuatu boleh saja diterima oleh Allah, tapi hanya di dunia saja, di akhirat tak. Bahkan orang yang mengeriti Allah dan memerangi agama Allah lebih banyak dikasih harta. Nah, sebab harta ini merupakan rezeki yang paling rendah nilainya, diberikan, tapi di akhirat tak dapat. Nah, kenapa tidak memberikan sokongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita perlu mengetahui, nah, kita sebenarnya berada di mana. Nah, makanya itu kalau kita belajar Sayyidul Istighfar dan kita nak mensyarahkan, tidak akan habis-habis dalam satu syarahan. Dan dikatakan bila mana orang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini, sekalipun bila dia mengetahui kandungan Sayyidul Istighfar, akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita disuruh beristighfar dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meskipun 3 kali, Allah akan maafkan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di laut. Istighfar sebenarnya cukup kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maafkan aku ya Allah, maafkan ya Allah. Maka Allah akan memaafkan dia. Di samping itu kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW untuk menjamin adanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena selawat ini, dengan selawat inilah Allah boleh menerima segala permintaan kita. Nah, bahkan dikatakan orang yang berselawat saja cukup bagi dia untuk sampai kepada Allah, untuk mendapatkan husnul khatimah. Banyak berselawat, memperbanyak gandaan pahala berselawat, supaya kita dikubur dapat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berselawat, supaya kita melintasi tetean api neraka dengan cepat. Banyak berselawat, untuk meninggikan kita punya taraf di akhirat. Banyak berselawat, untuk dekat dengan Rasulullah. Banyak berselawat. Makanya itu Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia, ahli tafsir, serta mengatakan, saya nak hanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Nah, setelah mengetahui nilai daripada selawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan, kalau begitu engkau nak berselawat saja, tuqfa hammak. Segala kesusahan kamu akan ditangani oleh Allah. Wa yughfaru laka dzambuk. Dan dosa-dosa kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Bahkan dikatakan dia mengandung istighfar, kalau dia mengatakan wa yughfaru laka dzambuk, dan dosa-dosa kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak beristighfar disambut dengan selawat, maka dia adalah orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar saja, kata Rasulullah SAW, bila mana banyak beristighfar, terutamanya bulan Rajab ini, man lazimal istighfarah, barang siapa yang senantiasa beristighfar, terutama bulan Rajab ini, bulan kita kembali kepada Allah, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan pada setiap kesempitan di dalam kehidupan ini satu penyelesaian. Wa min kulli hammin faraja, dan semua kesusahan dia ada penyelesaian dia. Naam, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia, rezeki yang dia tak pernah sangka-sangka pun. Allahu Akbar. Jadi 3, memberikan jalan, meluaskan dia punya perjalanan dan menyelesaikan segala kesusahan dia, dan menjadikan dia rezeki dia melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah meskipun hadis ini dhaif, tapi kata ulama dia punya makna sahih, sebab tak bertentangan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Istaghfiru rabbakum, banyaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu. Dia memberikan wasiat kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta maaflah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Tuhan yang maha pemaaf. Yursilis samaa alaikum midrara, dia akan mengirimkan air hujan yang lebat, yang memberikan kesuburan kepada tanaman kita, kehidupan kita.
Naam, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan memperbanyak harta kamu dan anak-anak kamu. Naam, wa yaj'al lakum, naam, wa yaj'al lakum anhara. Naam, dan menjadikan kita ni mempunyai, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan, memberikan engkau, menganugerahkan engkau kebun-kebun yang banyak. Naam, dan memberikan sungai-sungai yang banyak untuk dijadikan sebagai perairan, naam, kehidupan kita. Dan banyak lagi dikatakan, bila mana kita beristighfar kepada Allah, maka akan menyelesaikan segala persoalan kita. Apalagi bila mana disertai dengan selawat, dijamin bahawa selawatnya, istighfarnya dia akan diterima. Bahkan tak beristighfar pun, dia hanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimaafkan dosa-dosa dia dan akan diberikan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berselawat kepada orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah kalau boleh pada bulan Rajab ini, dia banyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dianggap, dikatakan dia doa dan wirid yang paling disayangi oleh para rasul dan para nabi. Allah, kalau kita tak boleh mengucapkan 100 tiap-tiap hari, ucapkan 10 kali. Setiap kita sudah salat, ucapkan 10 kali. Nah, maka Allah akan memperkasa akidah kita, dan Allah menjadikan kita orang yang tersayang. Para rasul dan para nabi dijadikan orang yang tersayang karena dia baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ada 5 sighah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, yang kelima, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, yang digunakan oleh Imam Ghazali, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan 10 kali, insyaallah kita akan mendapatkan kesejukan di dalam hati kita, sampai kita boleh dianggap orang yang berhak untuk masuk pada bulan Syaban dan berhak untuk masuk pada bulan Ramadan, memperolehi, naam, apa yang dikatakan anugerah yang tertinggi, yaitu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan. InsyaAllah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan warzuqna, tambah, warzuqna barakati Lailatul Qadar ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات والطاعات واجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين وارزقنا بركات ليلة القدر وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.